ambil satu masukan. Silakan. Baik, sebelum kita ke pembelajaran kita lihat dulu seperti biasa ya. 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 Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa. SMK Bebas. SMK Muhammadiyah Tujuh Tumring. Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sehat. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita lebih dahulu ya. Nah, bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi dan mempresentasikan hasil karya secara kritis ya. Kalian tentunya sudah mempelajari tentang materi kita sebelumnya. Materi kita apa kemarin? Laporan. Ada yang sudah tahu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ya. Observasi adalah teks yang mengumpulkan fakta yang diperoleh Teks yang dihasilkan yang berisi tentang fakta-fakta yang diperoleh dari hasil sebuah pengamatan. Ada yang lain? Teks yang berisi gambaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari sebuah pengamatan. Iya, teks yang berisi tentang hasil dari sebuah pengamatan ya. Jadi teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan suatu objek yang didapatkan dari hasil sebuah pengamatan. Kemudian selain pengertian kemarin ada apa? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ayo, ada yang masih ingat ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Bersifat objektif dan mengandung kebenaran dan berdasarkan fakta. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, saya akan terlebih dahulu untuk membentuk kelompok melalui asesmen awal ya. Saya akan melakukan asesmen awal. Nanti saya akan membagikan lembaran. Di sini ada 3 pertanyaan yang nantinya wajib kalian isi semuanya ya. Ada 3 kolom. Silakan diisi pertanyaannya sesuai dengan kolomnya di bawahnya ya. Kemudian dikasih nama sama nomor absen. Nanti di sebelah kanannya ya. Saya bagi terlebih dahulu. Silakan sambil disimak ya apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat semuanya. Teks laporan hasil observasi ya. Apa pengertiannya coba? Teks yang berisi penjelasan cara menentukan suatu objek yang diperoleh dari hasil pengamatan. Iya. Teks hasil laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan secara umum ya suatu objek yang diperoleh dari hasil pengamatan ya. Jadi teks yang diperoleh dari hasil sebuah pengamatan. Kemudian setelah pengertian ada apa? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Bersifat objektif ya. Berarti harus ada objek karena kita melaksanakan sebuah pengamatan ya. Kemudian yang kedua, objeknya tunggal
Kemudian yang ketiga, Ditulis secara lengkap ya. Kemudian yang keempat, Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pernyataan yang dilakukan. tulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, ya, tidak langsung prasangka dugaan ya atau pemikiran. Setelah pengertian, kemudian ciri-ciri, setelah itu ada struktur teks laporan hasil observasi ya. Tadi teman kalian ada yang menyebutkan strukturnya siapa tadi? Iya, apa saja struktur dari teks laporan observasi? Pernyataan umum atau klasifikasi. Ya, pernyataan umum. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Betul sekali ya. Dari tiga struktur yang ada, yang pertama tadi ya pernyataan umum. Coba lihat, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan ya, hal umum tentang objek yang akan dikaji, mulai dari pengertian dan seterusnya, dari pengantar awal. Kemudian setelah pernyataan umum ada apa tadi? Deskripsi bagian. Apa pengertiannya? Berisi tentang penjelasan teks, mengenai objek ya, yang memuat beberapa bagian, mulai dari bagian yang ada pada strukturnya, kemudian jenis-jenis, mengelompokkan cara klasifikasinya ya. Kemudian setelah deskripsi bagian ada apa? Deskripsi manfaat, berisi tentang Manfaat dari objek yang diobservasi. ya, manfaat dari objek yang diobservasi atau yang diteliti ya. Sudah paham semua ya? Secara pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga strukturnya. Ini strukturnya ada tiga ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga struktur, saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD, yang nantinya akan kalian presentasikan satu persatu ya, secara kelompok. Jadi nanti ada presentasi cukup siapa saja mewakili kelompoknya ya. Kelompok dua. Untuk pengerjaan LKPD-nya nanti sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video ya, sebuah video. Nanti silakan dicermati videonya, dilihat, kemudian kalian nanti cari informasi yang ada di dalam video yang akan saya tayangkan nanti ya. Silakan disimak ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dunia Serangga. Kenapa bisa dibilang ular anggrek? Ya, karena bentuk tubuhnya yang mirip sekali dengan limang anggrek. Pemilik nama Latin Hymenopus coronatus ini teman-teman merupakan serangga asli Indonesia. Belalang yang cantik ini menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa Barat, Kalimantan, sampai hingga ke Malaysia. Orchid mantis memiliki beberapa campuran warna, mulai dari warna putih bercampur kuning, putih polos, pink putih, dan putih bercampur hijau. Namun teman-teman, warna putih tetap mendominasi tubuh mantis yang sangat cantik ini. Belalang anggrek adalah
adalah serangga predator yang meniru penampakan bunga anggrek saat berakting. Lihat saja kaki belalang ini, benar-benar menyerupai anggrek teman-teman. Sangat sulit untuk membedakan mana bunga anggrek dan mana belalang sembah. Dengan menyamar sebagai bunga anggrek, belalang anggrek bisa menjebak hewan yang menjadi makanan utamanya teman-teman. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, serta memberikan masukan dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih. Dari sumber Wikipedia yang saya baca, Hymenopus coronatus adalah belalang sembah dari hutan tropis Asia Tenggara. Ia dikenal dengan berbagai nama umum, termasuk belalang bunga berjalan dan belalang anggrek. Ini adalah salah satu dari beberapa spesies yang dikenal sebagai belalang bunga dari kemiripan dan perilaku mereka. Belalang anggrek terbilang sangat populer dan disukai sebagai hewan peliharaan karena warnanya yang cerah dan indah serta kamuflase yang menunjukkan teman-teman. Di beberapa jual beli online ini teman-teman, belalang yang cantik ini diperjualbelikan dengan harga yang tidak murah teman-teman, berkisar harga 100 hingga 100 ribuan. Gimana nih berburu mangsa saat mereka mendeteksinya? Oke teman-teman, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang serangga-serangga yang hidup berdampingan dengan kita. Dan kalau video ini bermanfaat silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi video tentang belalang anggrek ya, video yang berdurasi 3 menit tadi sudah kalian saksikan. Coba sekarang saya tanya terlebih dahulu, kira-kira ada informasi yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ayo yang bisa tangan Nagita. Belalang yang menyerupai bunga yang berasal dari asli dari Indonesia ya, betul? Sesuai dengan video tadi atau enggak? Sesuai ya. Jadi belalang anggrek itu asli belalang yang berasal dari Indonesia. Ayo ada yang lain? Barangkali ada? Iya silakan. Belalang anggrek adalah belalang yang berasal dari Jawa Barat, Kalimantan dan hingga ke Malaysia ya. Seperti apa yang disampaikan dari belalang ya. Iya. Terus kemudian ada lagi? Ya silakan. Belalang anggrek bisa diperjualbelikan dengan harga yang mahal, sekitar 100 sampai 200. Oh iya, ternyata belalang anggrek juga bisa dijual belikan ya. Harganya cukup mahal ya, ternyata kisaran berapa tadi? 100 ribu sampai 200 ribu. Coba, barangkali di antara kalian ada yang pernah melihat belalang anggrek sebelumnya? Tidak. Kalau belalang, pernah? Belalang pasti banyak di sekeliling kita ya. Tapi belalang untuk pengerjaan kali ini, anak saya berikan waktu selama 20 menit. Cukup ya? Cukup ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan LKPI-nya ya. Sekarang coba semuanya sebelum presentasi kita pelepasan terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat kita speaking dulu ya. Kita bermain game ya. Ayo silakan berdiri semuanya dulu. Bisa geser ke saya semuanya ya. Kalau minggu lalu kita bermain game tebak anggota bagian tubuh, sekarang
ada satu berbagi ya untuk kelemasan. Nanti kalau saya bilang gajah, kalian besarnya sambil diperhatikan ya. Kalau saya bilang semut, kecilnya sambil diperhatikan kecil. Kalau saya bilang cacing, pendek. Kalau saya bilang ular, panjang ya. Jadi gajah besar, kemudian semut kecil, cacing, pendek, ular, bisa dimengerti ya? bisa. Semuanya tangannya di depan dulu semuanya ya. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut Kecil, lagi. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Ular. panjang, Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah. besar, Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah. besar, Besarnya ada di besar. Kalau besar ya. besar, Ulangi lagi ya. Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Semut. kecil, Gajah, semut, cacing, ular. Gajah, semut, cacing, ular. Cacing. pendek, Ada pendek. Ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekali. Semangat ya. Sudah ada perwakilan untuk maju di depan. Dari kelompok 1 baik kelompok 2 maupun kelompok 3. Saya persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Siapa yang maju? Ya, silakan. Yang lain silakan diperhatikan apa yang disampaikan teman-teman ya. Ya, bisa di depan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya kelompok 1. Yang pertama adalah hasil observasi dari belalang anggrek. Belalang anggrek adalah karnivora yang memakan serangga kecil seperti jangkrik, ngengat, lalat, dan kumbang. Belalang anggrek menggunakan strategi berburu yang dikenal sebagai mimikri agresif. Ukuran tubuh yang berbeda antara jantan dan betina. Belalang jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 sampai 7 cm. Tubuh mereka dengan aksen merah muda lembut atau cerah, bahkan ada yang benar-benar berwarna putih atau merah jambu. Belalang anggrek bermanfaat bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Selanjutnya adalah pengamatan dari tonggeret. Tonggeret atau Cisadeidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 sampai 21 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3 sampai 21 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Manfaat tonggeret biasanya dimanfaatkan oleh petani karena suara tonggeret keras sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Belalang anggrek memiliki nama ilmiah Hymenopus coronatus. Itulah dari hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ya.
Jadi terkait dengan materi kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama kita sudah memahami pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri, yang ketiga, struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan masing-masing kelompok tadi sangat bagus hasil kerja kelompok kalian. Kalian sudah bisa menentukan informasi apa yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, ya. Tadi kalian sudah menyampaikan 3 informasi di masing-masing kelompok yang sudah kalian dapatkan dari tayangan video yang kita tayangkan tadi. Kemudian di pekerjaan yang kedua, kalian disuruh menentukan atau mengklasifikasi struktur yang ada dalam sebuah bacaan hewan penggeret. Ya, di situ tadi juga teman-teman kalian luar biasa sudah bisa menentukan deskripsi bagian, deskripsi manfaat dan juga klasifikasi umumnya di bagian mana, di paragraf berapa, dan juga sudah disertai dengan alasannya masing-masing, ya. Ya. Untuk hasil kerja kalian nanti silakan mengumpulkan LKPD-nya. Baik, untuk apresiasi kita beri tepuk tangan untuk yang sudah. Jadi untuk pengertian dari teks laporan hasil observasi coba apa tadi? Pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks yang penjelasan secara umum sebuah objek yang dihasilkan dari sebuah pengamatan. Kemudian ciri-cirinya yang pertama Sifat objektif. sifat objektif, kedua objeknya tunggal, ketiga ditulis secara lengkap, yang keempat Berdasarkan fakta. berdasarkan fakta, kemudian yang terakhir Tidak mengandung ya mengandung dugaan atau prasangka, ya. Mungkin itu materi kita pada kesempatan ini. Kalian juga tadi sudah bisa menentukan terkait struktur ya yang ada di teks laporan hasil observasi. Baik ya, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih belum paham? Ya, sudah paham semua ya, luar biasa. Selanjutnya kita akan tutup pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan sedikit merefleksi ya terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba tadi kita sudah mempelajari apa saja? Yang pertama laporan hasil observasi, struktur, semuanya sudah paham? Paham ya. Terus kemudian coba apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, saat menganalisis mencari informasi dalam video tadi ya. Itu cukup menarik ya untuk kalian ya. Jadi ketika kita mengamati sebuah video dari sebuah tayangan video itu tentu akan lebih menarik daripada kita harus mengamati ya sebuah bacaan. Mungkin itu hal menarik bagi kalian ya pada pembelajaran kita. Coba kemudian selanjutnya ada kendala apa enggak terkait kalian tadi saat mengerjakan LKPD tinggal kerja? Tidak ya. Kenapa? Karena kalian mungkin sebelumnya sudah paham tentang materi, tentang struktur yang ada di teks laporan observasi sehingga kalian langsung bisa menentukan ya tadi ya. Terus kemudian mempresentasikan ke depan. Anak-anak mungkin cukup itu ya materi kita pada pagi hari ini. Besok selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya tetap pada teks laporan hasil observasi cuma pada kaidah kebahasaannya. Kemudian selanjutnya juga ada langkah-langkah dalam membuat
membuat teks laporan hasil observasi. Kemudian di akhir materi kita nanti kalian akan belajar untuk membuat teks laporan hasil observasi. Jadi semuanya harus bisa membuat teks laporan hasil observasi nanti ya, secara baik ya. Jadi kalian nanti akan melakukan pengamatan, kemudian membuat teks laporan observasi dan mempresentasikan di depan sesuai dengan hasil kerjanya. Kalian nanti akan saya suruh untuk membuat proyek ya di materi selanjutnya. Proyeknya apa? Membuat laporan hasil observasi. Bisa berupa teks, bisa berupa audio, bisa berupa audio visual, video ya. Mungkin nanti kalian bisa membuat sebuah video vlog. Teman-teman di sekolah saya sudah ada pohon pisang ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan laporan hasil observasi terkait pohon pisang. Dijelaskan mulai dari deskripsi dan keseluruhan dan klasifikasi ini. Jelas ya? Jadi untuk kalian semuanya tetap semangat untuk melaksanakan pelajaran baik di pelajaran daerah maupun di pelajaran seterusnya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sebagai seorang pelajar yang sebaik-baiknya ya. Cukup ya. Kita akhiri kesempatan kita kali ini. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa lalu mengakhiri pelajaran kita. Duduk siap. Berdoa mulai. Terima kasih, mohon maaf dari saya bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.